Sahabat ganjil yang tercinta, kita jumpa lagi dengan Bunda Ustaini ya. Saat ini Bunda sedikit turut prihatin ya dengan kejadian meletusnya di NTT ya. Nah, itu gunung yang, itu kan gunung itu kembar gitu ya. Jadi ini yang gunung laki-laki itu meletus ya, karena memang gunung itu ya dibilang ini karena alam ya. Satu alam, dua di sini yang Bunda lihat ini banyak keganjilan misterinya. Nah, karena keganjilan misterinya itu di sana itu kalau boleh Bunda bilang ya, itu banyak orang-orang sesepuh atau orang-orang pintar semacam kayak ya dukun ya segala macem lah ya. Soalnya masih ada ibaratnya kayak orang perjanjian gitu di antara dari zaman nenek moyangnya itu. Ada yang nantinya kalau dulu istilahnya adat istiadat mereka lah ya. Nah, entah itu memberikan sesajen tumbal apa atau apa. Ini sekarang ini karena banyak sekali kemodern jadi hampir mau dilupakan. Tapi di saat seperti ini nih seperti marah, kalau kita bilang seperti marah. Jadi dulu itu pernah Bunda ngomong itu di daerah timur baratnya Bali ada gunung yang akan meletus. Itu beberapa bulan yang lalu waktu saya ditanya oleh ganjil juga. Nah, ternyata saat ini memang gunung itu meletus. Dan di situ juga ada sebuah desa yang dikatakan ya masih ortodok lah ya. Masih benar-benar ini di sana itu ada desa nama Rarautuka, ada Adonara. Nah, itu di sebelah situ itu istilahnya masih primitif sekali, orang-orang pedalamannya yang di bawah gunung benar itu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu perjanjian dalam misterinya ini yang kita bahas. Nah, karena kita bahasnya itu di situ ada, itu sebenarnya gunung kembar itu sebenarnya itu adalah seekor ular naga, semacam kayak ular naga. Nah, jadi meletusnya dia itu bukan karena apa? Karena dia kemarahan dia itu dia bertapa, apa yang dibuat pengayoman di penduduk warga sana, walaupun dia kebanyakan Nasrani, jujur aja. Untuk Muslim berapa Indian aja masih sedikit, tapi yang jelas itu Nasrani rata-rata itu. Mungkin orang tidak percaya dengan nominal-nominal yang istilahnya wah ini masa ada ini. Nah, itu sebenarnya ular tapa yang Bunda lihat. Ular yang sudah beberapa ribu tahun bertapa di situ karena dulunya sering dikasih sajen yang ini, akhirnya dia sudah mulai tidak dinikan, marah. Kemarahannya itu tadi dia bergerak ini, meletuslah pasir banyak ini. Tapi alhamdulillahnya kalau Bunda ya korban untuk ini enggak, tapi suasananya itu semacam kayak mencekam pun warga yang bertinggal di bawah-bawah itu, semacam rasa ketakutan. Jadi kan gunung Lewatobi ini kan ada perempuan dan laki-laki, dan itu emang sejarahnya benar punya sebagai kayak suami istri, jadi suami istrinya para gunung gitu. Iya, kan aku bilang itu ular tapa itu ular perempuan dan laki-laki gitu. Jadi yang sudah bertapa sampai beratus, istilahnya bertahun-tahun gitu. Nah, memang perempuan laki, ular laki itu. Benar nggak sih Bun kalau dikaitkan kan meletusnya atau erupsinya gunung Lewatobi yang laki-laki ini sebagai pemberi pesan akan ada gunung-gunung lain yang akan meletus termasuk sampai ke Pulau Jawa tuh gimana tuh? Kalau petanda-petandanya Bun. Kalau aku itu adalah suatu inian karena berhubungan dengan nantinya daerah Bali, terus di daerah
Jawa, karena itu nanti larinya mesti ke Jawa. Nah, seperti juga bersangkutan nantinya masuk ke yang lain, karena getaran dia bukan hanya di peletusan seperti itu, tapi antara, kalau orang penelitian itu gerakan bumi yang akan ini. Jadi yang gunung yang lainnya itu akan juga ikut. Oke. Pun cerita dong, Mun, gunung itu katanya suka dianggap jadi tempat sakral atau persembahan atau tempat pesugihan atau gimana? Gunung itu tadinya sering dipakai, diberikan makan, ibaratnya kalau orang bilang tuh Tempat ritual gitu. jadi diritualin. Dianggap sakral. Dibilang sakral, memang sakral gitu loh. Itu karena sekarang itu sedikitnya itu sudah nggak seperti dulu gitu loh. Kalau dulu itu ada sesepuh, istilahnya kepala suku, kalau ini tuh sering memberikan sesajen. Nah, erupsinya Gunung Lawatobi Laki-Laki ini sebagai pesan kalau nanti akan ada bencana-bencana yang lebih dahsyat lagi ya sih, Bu? Kalau Bunda lihat dari kemarin memang bencana. Kalau laporan Bunda yang perempuan tuh yang gunung perempuannya kan lebih tinggi ya. Itu akan ada letusan juga nggak sih dalam dekat juga? Kalau aku bilang gunung ular ya, ular Lawatobi. Lawatobi itu yang perempuan itu masih tersimpan, tidak seperti yang laki-laki. Masih tertidur ya? Masih aman lah kalau aku bilang. Cuman yang kita ini kan kalau yang laki-laki ini banyak perjanjian orang-orang sesepuh sana yang menjanjikan, dan yang sudah banyak ikan tadinya terus akhirnya sekarang diabaikannya seperti itu. Dan ini kenapa sih yang malah yang laki-laki yang meletus dulu, kan yang perempuan kan lebih tinggi tuh yang gunung itu. Iya, tapi dari ininya dia tidak seperti laki-laki. Nah, karena di situ gunung yang laki-laki ini yang sering memberikan sesuatu pada orang-orang pintar ataupun pemuja-pemuja dia. Sambil tolong nanti setelah erupsinya Gunung Lawatobi Laki-Laki ini akan ada dalam waktu dekat akan ada susulan gempa-gempa yang besar di daerah situ. Karena itu dari BMKG. Ya, kita dulu ya. Yuk. Oke. Ini saya perlu ingatkan kembali ya Mas, atau ini nih di Gunung Lawatobi ini, istilahnya gunung laki-laki ini setelah meletusnya ini, tapi kita perlu waspada karena di samping itu juga nanti ada, kalau aku lihat ya sedikitnya banyak memakan korban juga. Gempa ya? Nah, seperti gempa dan timbul kegelapan. Ada sesepuh satu yang akan keluar dari wilayah itu. Dia akan menyelamatkan. Dia akan menyelamatkan. Sesepuh itu memang sudah dari dulunya, karena memang gunung laki-laki dan perempuan ini memang petapa ular ini dia yang pegang. Okay. Nah, ada himbauan pesan buat masyarakat sana nggak sih, agar menjaga alam atau apa gitu dalam pandangan spiritual? Kalau saya bilang untuk warga saya yang tercinta ataupun rekan-rekan kita yang di NTT, tolong Bunda ingatkan, kembalikan lagi seperti semula untuk para sesepuh, para ini, karena apa yang menjadikan adat kadang-kadang tidak bisa kita abaikan. Tetaplah walaupun kita bersatu dan menjunjung kepada Tuhan ataupun Allah, tapi adat dengan
itu masih harus digunakan. Dijaga ya. Jangan sampai terlena, karena di sana juga banyak harta karun yang jadi itu tuh sebagian sudah banyak yang keluar. Makanya mohon maaf kalau saya mengatakan seperti ini untuk warga NTT. Saya mohon untuk tetap menjaga dan melestarikan, jangan terlalu dirusak. Oh iya, Seperti Bu. itu ya. Di gunung itu katanya ada banyak tersimpan harta-harta yang terkubur ya, Bu? Iya, memang di gunung itu tuh banyak harta karun ya. Yang terkubur ya? Iya, yang terkubur. Mengapa dijaga dengan ular seperti naga besar, itu ular apa ya itu?